Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Heli Habibullah Lukmansyah, spesialis neurologi, mahasiswa MHKes Unpad, nomor induk mahasiswa 22160200041. Pada kali ini saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Beni Satria, MSh MH. Pada kesempatan kali ini saya memaparkan rencana dari tesis saya. Jadi masih ada 2 judul yang ada dalam konsep saya. Yang pertama ini adalah mengenai sengketa klinis antara fasilitas kesehatan tingkat lanjut dengan BPJS ya, dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, di mana sengketa klinis ini akan berdampak ya, terutama pada mutu dan juga akhirnya pada pembiayaan dari rumah sakit. Beberapa sengketa klinis akan menimbulkan dampak finansial. Beberapa kasus itu terutama terkhusus di daerah saya, di RSUD Adi Muhammad Jun, itu dari potensi yang bisa terklaim itu ketika ada sengketa klinis ini bisa sangat turun. Pada triwulan tertentu analisanya pada kasus saraf dari potensi 100% yang diajukan oleh tim JKN rumah sakit itu realisasi karena ada sengketa klinis dan bernegosiasi, akhirnya yang bisa terklaim itu adalah sekitar 60%. Tentu saja ini akan mempengaruhi pembiayaan terhadap kasus-kasus di rumah sakit. Ketika pembiayaan ini bermasalah, maka akan juga mutu ini kadang juga agak terhambat. Ya, kita ketahui dengan jika kita ingin melakukan sesuatu mutu yang bagus, itu tidak bisa dipungkiri, itu memerlukan biaya yang sangat tinggi. Kebetulan ini Dr. Beni, saya pernah aktif selama sekitar 3 tahun ini di tim kendali mutu, kendali biaya di Rumah Sakit Adi Muhammad Jun, Kabupaten Sintang. Apa kaitannya bahwa selama ini sengketa klinis antara fasilitas kesehatan terutama RSUD Adi Muhammad Jun di Sintang ini dengan BPJS itu diselesaikan di tim kendali mutu, kendali biaya. Biasanya diakomodasi di situ. Beberapa tahun yang lalu ada juga kasus-kasus, cuma saya sekarang beberapa tahun ini sudah tidak pernah mendengar lagi bahwa kasus-kasus yang tidak selesai di TKMKB itu diselesaikan di Dewan Pertimbangan Medis di provinsi. Permasalahannya adalah bahwa tim kendali mutu, kendali biaya ini, kendali biaya cabang dan Dewan Pertimbangan Medis di provinsi adalah bentukan dari BPJS. Meskipun ada unsur dari dinas provinsi, kalau di DPM atau di TKMKB ada dari dinas kesehatan, dari asosiasi rumah sakit, dari asosiasi provinsi, pakar klinis. Tetapi tentu saja ketika dan organisasi profesi ya, tetapi tentu saja ketika sebuah sebuah badan atau sebuah tim yang dibentuk oleh salah satu yang konflik interestnya akan tinggi.
Ini kan sengketa klinisnya antara rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat lanjut dengan BPJS. Sedangkan tim yang membahasnya adalah bentukan BPJS. Tidak bisa kita pungkiri kadang-kadang agenda-agenda dari tim kendali mutu kendali biaya ini kebanyakan adalah hasil utilization review atau utilization review dari BPJS, data-data dari BPJS yang tentu saja BPJS ini adalah penjamin atau pembayar dari klaim. Interestnya adalah pada kasus-kasus yang klaim bayarnya tinggi seperti itu. Jadi di sini titik poinnya adalah bagaimana sebuah kasus sengketa antara dua pihak, tetapi yang menyelesaikan adalah bentukan dari pihak pertama, di situ BPJS Kesehatan. Dan di sini konflik interestnya sangat tinggi. Meskipun sekali lagi unsur-unsur dari TKMKB ini tidak dari BPJS, tidak dari BPJS, tapi dari yang saya sebutkan tadi, organisasi profesi, organisasi kesehatan yang lain, dari dinas kesehatan setempat dan para pakar klinis. Tapi tentu saja ketika itu walaupun dari beberapa unsur, tapi bentukannya adalah bentukan dari BPJS. Terus itu yang jadi masalah Dr. Benny. Seperti yang kita ketahui, masalah tim kendali mutu kendali biaya ini dan pembentukan dari Dewan Pertimbangan Medis udah yang saya searching ini, yang saya temukan yang terakhir itu nomor 8 tahun 2016 tentang penerapan kendali mutu kendali biaya. Di situ diatur tugas fungsi wewenang dari TKMKB dan TKMKB dan Dewan Pertimbangan Medis. Jadi di sini di tesis ini saya mencoba bahwa sebenarnya harusnya ada organisasi atau ada sebuah tim atau dewan yang sifatnya lebih di tengah. Dia bukan bentukan BPJS maupun bentukan dari rumah sakit yang bersengketa. Jadi lebih adil lah menurut, dan itu sudah diakomodasi oleh peraturan Menteri Kesehatan, yaitu tentang dibentuknya DPK ya, Dewan Pertimbangan Klinis dan tim pertimbangan klinis, di mana Dewan Pertimbangan Klinis ini berada di kementerian, sedangkan tim pertimbangan klinis ada di provinsi. Dan saya kira tim ini lebih memungkinkan, klinik interestnya lebih kecil karena dia tidak bentukan dari BPJS maupun bentukan dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat lanjut yang bekerjasama dengan BPJS. Jadi kalau di Dewan Pertimbangan Klinis ini bentukan kementerian, sedangkan tim pertimbangan klinis ini adalah dibentuk dan biayanya dibebankan ke APBN maupun APBD provinsi. Jadi pada nomor 5 tahun 2016 itu tentang penyelenggaraan pertimbangan klinis atau clinical advisory. Di sini clinical advisory ini adalah menyelesaikan sengketa-sengketa yang tidak selesai di TKMKB cabang, TKMKB provinsi maupun di Dewan Pertimbangan Medis, kemudian lanjut ke clinical advisory atau Dewan Pertimbangan Klinis ini. Untuk yang terbaru saya udah mencoba searching bahwa peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang penyelenggaraan pertimbangan klinis ini itu adalah nomor 17 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pertimbangan klinis atau clinical advisory dalam program jaminan kesehatan. Permasalahannya adalah apakah clinical advisory yang di tingkat provinsi yang kemudian disebut adalah TPK, tim pertimbangan klinis ini sudah ada di setiap provinsi.
ini saya belum searching secara mendalam, cuma beberapa saya tanya teman-teman yang kebetulan saya di Kalimantan Barat, tanya-tanya di Kalimantan Barat, ada ruang diskusi kita. Di situ ada Bapak Sekda yang juga merupakan Bapak Sekda Kalbar ini pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Di situ ada beberapa kawan-kawan, beberapa tokoh-tokoh di Kalbar. Saya menanyakan apakah tim pertimbangan klinis ini sudah dibentuk di Kalimantan Barat, dan belum ada jawaban. Di grup itu ya, saya kurang tahu sebenarnya seperti apa, sepertinya belum ada. Jadi sebuah lembaga yang lebih independen dalam menyelesaikan sengketa klinis ini sepertinya belum banyak tersedia di provinsi-provinsi di Indonesia. Jadi mungkin tesis saya terkait itu, Dr. Beni Satria, bahwa saya akan melakukan tesis di ruang lingkupnya, populasinya sepertinya ada di Rumah Sakit Adi Muhammadjun Sintang, atau bisa diperluas sengketa klinis di wilayah BPJS Kesehatan cabang Sintang. Mungkin itu, saya sangat paham bahwa ini masih konsep mentah. Harapan saya nanti saya minta pertimbangan dari Dr. Beni Satria supaya setidaknya tesis saya ini lebih tajam, lebih lebih aktual, dan juga mempunyai kesimpulannya, mempunyai efek atau perbaikan setidaknya dalam penyelesaian sengketa-sengketa klinis di secara umum di Kalimantan Barat, dan secara khususnya di Rumah Sakit Adi Muhammadjun Sintang. Mungkin cukup sekian. Jika ada kekurangan atau kesalahan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Mungkin tambahan juga untuk rumusan masalah ya, yaitu apakah mungkin ya tambahannya Dr. Beni, apakah tim kendali mutu, kendali biaya TKM di Kabupaten Sintang ini sudah melakukan fungsi dengan semestinya. Yang kedua, apakah diperlukan clinical advisory, tim pertimbangan klinis di provinsi Kalimantan Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.